Halo, selamat menonton, selamat bergabung. Jadi, sobat belajarku semua, hari ini kita mau belajar sebuah materi dengan judul faktorisasi persamaan kuadrat secara visual menggunakan blok aljabar. Materinya ini terlebih buat kelas 9 SMP. Oke, mari kita mulai. Sebelum itu, saya senama Yosef Mario Bobesi, merupakan mahasiswa pendidikan matematika. Saat ini akan membawakan sebuah media pembelajaran dengan topik besar yaitu blok aljabar untuk kelas 9 SMP. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengetahui dahulu apa yang menjadi capaian pembelajarannya, apa yang akan menjadi tujuan pembelajarannya, dan bagaimana dengan materinya. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik menggunakan representasi visual untuk memahami proses faktorisasi persamaan kuadrat. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami konsep faktorisasi persamaan kuadrat secara visual menggunakan blok aljabar dan mengidentifikasi faktor-faktor persamaan kuadrat melalui manipulasi blok aljabar. Oke, setelah kita sudah membaca dan melihat capaian pembelajaran dan tujuan materi, sobat-sobatku semua, mari kita langsung ke materinya. Jadi dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu kita mengenal dulu faktorisasi persamaan kuadrat. Kemudian baru kita mengidentifikasi faktor persamaan kuadrat dengan menggunakan blok aljabar. Oke, yang pertama mengenal faktorisasi dahulu. Faktorisasi itu adalah cara memecah atau membagi suatu angka ke dalam bentuk yang lebih kecil yang biasa disebut dengan faktor. Jadi kalau semua faktor itu dikalikan lagi, hasilnya akan kembali ke angka atau bentuk yang semula. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi, misalnya dalam faktorisasi bilangan, misalnya ada angka 12. Angka 12 kita bisa pecahkan menjadi perkalian 2 dikali 6, atau 2 dikali 2 kali 3, atau 3 dikali 4. Semuanya ketika dikalikan akan menghasilkan ke bentuk semula yaitu 12. Kemudian faktorisasi dalam bentuk aljabar sendiri. Misalnya ada bentuk x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Bentuk ini bisa difaktorkan menjadi x tambah 2, x tambah 3. Kenapa hasilnya x tambah 2, x tambah 3? Nanti akan ada proses yang biasa digunakan, dan nanti ketika dikalikan akan menghasilkan kembali bentuk yang semula itu x tambah 2 tambah 5x ditambah dengan 6. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan matematika yang memiliki variabel pangkat tertingginya itu 2 dengan bentuk umum seperti ini ya, sobat-sobatku semua. Ax pangkat 2 ditambah bx tambah c itu sama dengan 0, di mana x itu adalah variabel, a, b, dan c itu adalah sebuah bilangan nyata atau konstanta. Di situ ada keterangan bahwa a nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, jadi kesimpulannya apa? Bahwa faktorisasi persamaan kuadrat itu adalah pemecahan persamaan kuadrat menjadi dua bagian yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan persamaan awal. Oke, jadi itu yang dikatakan sebagai faktorisasi persamaan kuadrat. Oke, setelah kita sudah mengenal faktorisasi persamaan kuadrat, mari kita mengidentifikasi faktorisasi itu menggunakan blok aljabar. Di sebelum itu kita harus tahu dulu blok aljabar. Jadi blok aljabar itu adalah alat peraga berupa blok-blok berbentuk geometris yang ada berbentuk persegi dan persegi panjang yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep aljabar secara nyata dan mudah dipahami. Jadi di sini terdapat blok-blok aljabar, ada yang berwarna merah dan biru. Oke. Selanjutnya blok aljabar. Kita sudah tahu sedikit tentang blok aljabar dan juga tadi persamaan kuadrat. Jadi bagaimana keduanya bisa memiliki hubungan? Jadi di sini kita mulai dengan persamaan kuadrat, di mana kita mulai dari c. C adalah sebuah konstanta yang akan
C ini adalah sebuah konstanta, nanti C ini akan diwakili oleh blok aljabar berbentuk persegi. Dan berbentuk persegi ini ada dua ya, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah, memiliki makna yang berbeda. Kalau berwarna merah artinya menandakan konstanta itu negatif, dan kalau berwarna biru menandakan konstanta itu positif. Dan sini memiliki luas itu 1 kali 1 seperti ini. Yang berikut adalah Bx, dimana ini yang mewakili, blok ini akan mewakili koefisien dari Bx. Jadi seberapa banyaknya Bx akan ditentukan oleh koefisien yang berbentuk atau ditentukan oleh persegi panjang. Jadi persegi panjang itu mewakili B, jadi seperti ini. Oke, jadi ada yang berwarna merah yang menandakan bahwa B-nya negatif, kalau berwarna biru yang menandakan B-nya itu positif. Seperti ini. Jadi ketika persegi panjangnya ada 1, artinya B-nya itu 1. Kalau persegi panjangnya ada 2, artinya B-nya ada 2. Dan kalau persegi panjangnya ada 3, berarti B-nya ada sebanyak 3. Oke, yang berikut adalah AX pangkat 2, di mana blok ini mewakili koefisien dari AX pangkat 2 itu A. Jadi A itu akan diwakilkan oleh sebuah persegi besar berukuran besar, berukuran X kali X atau X kuadrat. Jadi ada warna biru dan warna merah. Jadi sudah tahu kan beda-bedanya. Jadi ada persegi panjang dan persegi panjang yang berukuran besar. Oke, kita langsung ke contohnya seperti apa. Jadi contoh yang pertama, untuk menentukan ini kita meninjau dulu dari konstanta persamaan di atas. Dari persamaan di atas konstantanya itu adalah 6. Kita mulai dari 6, dimana 6 akan memiliki bentuk seperti ini, akan diwakilkan oleh blok-blok persegi sebanyak 6 bagian dan berwarna biru yang menandakan bahwa konstantanya itu positif. Kemudian kita akan menyusun kemungkinan blok persegi yang proporsional. Jadi seperti ini, jadi ada di bagian A itu ada beberapa bentuk. Seperti A ini memiliki jumlah baris sebanyak 2 dan kolomnya sebanyak 3. Kemudian di bagian B memiliki kolom sebanyak 1 dan baris sebanyak 6, dan C kolomnya sebanyak 2 dan barisnya sebanyak 3. Jadi di sini penting kita harus menyusun dahulu posisi blok perseginya bagaimana. Dan proporsional ya. Bedanya proporsional itu adalah kita tidak bisa menyusun sembarangan. Jadi harus seimbang antara kolom dan perseginya, kayak seperti yang ada di slide ini. Kemudian kita menuju lagi dari sebuah B, yaitu B itu sama dengan 5 yang mewakili sebuah BX tadi. Jadi di sini kita akan memilih 5. Jadi katakan 5 berarti dia akan diwakilkan oleh sebuah persegi panjang yang berwarna biru sebanyak 5. Kemudian kita akan mendapatkan persegi panjang secara tepat itu dengan memperhatikan penjumlahan pada persegi. Oke, saya tekankan memperhatikan penjumlahan pada persegi. Jadi di mana pada persegi yang pertama itu adalah A. Itu memiliki baris sebanyak 2, kolom sebanyak 3. 3 ditambah 2 itu 5, dan betul 5 itu 5 ditambah 5 itu 5. Jadi 5 itu sama dengan 5 yang di atas. Jadi posisi yang pertama memiliki kemungkinan kita gunakan karena jumlah persegi karena penjumlahan pada persegi antara kolom dan baris itu sama dengan jumlah dari B yang mewakili dari variabel Bx. Untuk B sendiri itu 6 dengan memiliki 1 kolom 6, memiliki 6 baris dan 1 kolom, tentu saja tidak sama dengan 5 dan tidak bisa kita gunakan ya. Yang C itu bisa kita gunakan karena dia memiliki kolom sebanyak 2 dan baris sebanyak 3. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5 dan tentu saja itu bisa digunakan. Dan yang terakhir itu adalah ini ada posisi yang terakhir, yaitu kita tidak bisa gunakan juga karena sama halnya dengan B. Hasilnya 7 itu tidak sama dengan 5. Jadi sudah tahu kan bahwa penting sekali kita harus menentukan penjumlahan pada perseginya untuk bisa melihat posisi yang tepat tentunya. Oke, jadi kita akan menggabungkan blok persegi panjang terhadap blok persegi yang sudah proporsional dan memenuhi pada langkah yang keempat. Jadi langkah keempat itu kan ada 2 antara A dan C. Di sini saya mengambil bagian A yang sebanyak
3 kolom dan 2 baris, dan kita akan lihat bagaimana apakah sesuai atau tidak. Oke, jadi di sini tempatkan perseginya, kemudian kita tempatkan persegi panjangnya dan persegi panjang, dan di sini memiliki ketentuan bahwa memiliki aturan bahwa harus ditempatkan tepat sesuai banyak kolom dan sesuai banyak baris. Jadi di sini kolomnya sebanyak 3, jadi posisi persegi panjang itu tepat di atas, yang berjumlah 3 itu tepat di atas, dan memiliki baris 2. Jadi situ kita bisa tempatkan persegi panjang 2-nya seperti ini. Dan terakhir, blok persegi panjang itu disusun dengan baris dan kolom pada persegi. Dan yang terakhir itu adalah kita akan menambahkan sebuah persegi besar, yaitu sebuah persegi berukuran besar itu X kuadrat. Mari kita katakan tadi dia berwarna biru karena dia positif sebanyak 1. Jadi kita bisa langsung menempatkannya seperti ini. Oke, sehingga kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah memiliki sebuah penyelesaian, mana nanti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3, kemudian X ditambah 2. Jadi hasilnya adalah X-nya tambah 3 dikalikan dengan X ditambah 2. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mudah kan? Oke. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah negatif 2, yang berarti kita akan menggunakan sebuah persegi yang berwarna merah sebanyak 2. Oke. Dan posisi yang kita ingat sebagai posisi yang pertama, dan penjumlahannya itu 3. Kemudian posisi yang kedua seperti ini, dan penjumlahannya juga 3. Di sini kita memiliki sedikit masalah, di mana tidak akan ada penjumlahan persegi yang akan sama dengan persegi panjang atau B. Dia ada 2 tambah 1 tambah dengan 1. Jadi bagaimana untuk kita manipulasinya? Oke, jadikan di sini perseginya persegi panjangnya hanya 1, tapi perseginya 2, artinya ada 2 posisi, tapi persegi panjangnya cuma 1. Jadi untuk memanipulasinya seperti ini. Jadi seperti ini ya, biasa. Jadi kita akan mengambil dua buah persegi panjang lainnya yang berwarna berbeda. Ada warna merah dan ada warna biru, dan ini akan saling menghabiskan ya. Jadi sama halnya 1 ditambah negatif 1 ditambah 1, artinya tetap 1. Tapi kita akan memanipulasinya sehingga akan ada 3 persegi, sehingga hal ini bisa tentu saja kita gunakan. Atau kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, dan kita bisa memilih antara posisi pertama atau posisi yang kedua. Saat ini saya menggunakan posisi yang pertama. Oke. Jadi seperti ini ya. Nah, dan bentuknya seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Bentuknya sudah seperti ini. Kita akan langsung mendapatkan saja untuk persegi panjangnya berada di posisi bawah, dan 2 buah persegi panjang yang berwarna biru melambangkan positif di bagian atas seperti itu. Karena terlihat untuk bentuk yang proporsional seperti ini, dan dia harus bersamaan dengan warna yang sesuai. Dan situ dia hanya memiliki 1 kolom berwarna merah, artinya akan ditempatkan oleh sebuah persegi yang berwarna merah pula. Dan berikutnya akan langsung ditambahkan oleh sebuah persegi yang berwarna biru sebanyak 1. Oke, jadi hasil seperti ini, dan kesimpulannya adalah hasilnya akan menghasilkan X tambah 2 dikalikan X dikurang 2. Dimana ketika X tambah 2 dikali dengan X kurang 2 akan menghasilkan bentuk X pangkat 2 ditambah X kurang 2 itu sama dengan 0. Jadi sekian pembelajaran kita. Jadi semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat, dan Anda bisa menggunakannya ini sebagai pemahaman konsep yang cukup memudahkan kita untuk mempelajari materi-materi yang lebih sulit ke depannya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.